Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kebetulan saya sekarang berada di Cisarua Puncak, baru pindah seminggu. Sebelum saya mengenal ilmu MR ini, kehidupan saya normal sama dengan orang biasa. Oke. Eh, Maksudnya ya punya amanah di mana-mana, terus cicilan di mana-mana gitu kan, Tunggu, tunggu, normal tunggu. aja. Saya mau ini nih, normal seperti biasa. Banyak amanah itu normal ya, astagfirullahaladzim. Silakan lanjut. Oke, oke, Bun. Karena banyak temennya. Banyaknya seperti itu ya. Bener. Oke, Bun, baik. Udah gitu, semuanya serba dicicil tuh Pak, ya kan, dari rumah segala macam lah. Iya. Eh, Setelah itu pas kan kebetulan kami baru pulang dari Jepang 2018. Jadi semua kami punya akhirnya karena mungkin bukan mungkin ya udah pastilah kami banyak memakan uang riba. Akhirnya Allah tuh mengambil sedikit-sedikit. Tapi kita cuek aja kan pikir masih bisa ada duit nyicil lagi lah gitu kan. Ternyata dikasih lagi. Ya udah begitu terus. Dilalanya pas Agustus kemarin 2021 kami kena COVID semua sekeluarga. Yang alat pengecapnya hilang cuma itu doang sih, tapi nggak parah banget. Isoman di rumah, udah isoman di rumah, mulai tuh berangsur. Uh, Rumah diambil, nggak bisa dibayar, rumah ditarik nggak bisa dibayar. Ini ngontrak kan, uh, suami berhenti kerja, tinggal salah satunya motor nih Pak, Mbak Lulu. Di tengah jalan suami saya dicegat tuh sama debt kolektornya. Biasanya kita kalau diambil gitu, besok kita bisa beli nyicil lagi kan. Terus saya bilang sama suami saya, kok kita nggak bisa nyicil lagi ya sekarang gitu. Biasanya kita bisa, udahlah nggak usah sih bilang gitu. Nah terus kebetulan pas sakit itu kita kan semua dalam keadaan serba tidak ada tuh. Keluarga banyak tapi nggak ada yang mau nolongin ya. Itu lumrah lah yang begituan. Saya cuek aja, saya sholat terus kebetulan saya buka-buka FB, saya ngeliatin kok ada testimoni orang Malaysia yang dapat Fairfire itu, terus ada yang punya utang 500 juta itu lunas. Saya bilang dalam hati, loh ini benar apa enggak ya, saya cuma mau dalam hati. Akhirnya saya ngikutin tuh punya Ustadz semua, saya lihat akhirnya saya beli dalam keadaan kondisi lagi duitnya bukan nggak ada, nggak cukup, saya beli aja tuh buku. Saya pikir kayaknya keren nih bukunya, coba saya gitu kan. Bukunya datang, saya emang baca sampai 2 minggu benar-benar saya paham, baru saya mendaftar sama Mbak Lulu pun uang saya juga nggak cukup tuh Mbak Lulu. Saya bilang daftar deh, saya bilang gitu, masa nggak bisa sih gitu kan. Saya daftar tuh, ya udah akhirnya saya ikut bimbingan, tapi malah ikut bimbingan kok malah semuanya semakin nggak ada gitu. Lah ini kenapa sih bilang, ditambah lagi gigi saya makin sakit, nggak bisa sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Aduh ya Allah ini kenapa sih bilang. Tapi saya masa yang baru nyuruh bilang Bu Ila tulis ya yang setiap hari yang 10 harapan dan impian terbesar tahun 2021 sampai 2022. Saya tulis setiap hari itu. Terus saya ikut yasinannya Ustadz, saya ikut alkafnya Ustadz, saya sering ikut. Jadi setiap apa yang Ustadz ngomong saya catet gitu. Terus yang dibaca terus tasbih, pokoknya semua saya ikutin, nggak ada yang saya nggak ikutin. Dan saya orangnya nggak suka ngebantah, kalau baru bilang begini saya kerjain, saya terus ikutin. Dan ternyata oh iya, saya lupa, saya juga sadar kenapa kemarin kehidupan saya agak sedikit nggak benar, masih sampai semuanya Allah ambil. Allah juga marah karena suami saya kan sholatnya nggak benar tuh, asli nggak benar. Yang namanya sholat tuh bisa dibilang 3 tahun sekali Idul Fitri tuh Pak, itu Oh, Idul Fitri ya, gimana wajibnya, ya kan. Akhirnya saya juga marah tuh, saya bilang gimana sih, maksudnya saya berdoa sama Allah, ya Allah saya bukan nggak butuh duit, tapi saya butuh nih imam saya bener gitu kan. Gimana kita mau punya duit kalau imamnya nggak bener gitu. Akhirnya saya sering tuh nelfon mertua saya bilang, ibu anaknya nggak didoain ya, kok nggak mau sholat. Sampai mertua bilang, didoain deh gitu, ibu anaknya nggak diajarin ya sholat gitu. Sampai saya ngomong begitu, saking saya gedeknya, masih ini orang kok nggak mau sholat. Anak saya tuh kalau habis sholat subuh kan kita sering ngaji tuh, sholat subuh pokoknya setiap 5 waktu dia pasti ngaji walaupun selembar. Dibacaan di kuping bapaknya nggak bangun-bangun juga tuh, tetep dia tidur. Bilang gimana sih? Akhirnya saya setelah belajar saya pelajarin, akhirnya saya berdoa dalam hati, ya Allah gimana ya Sila, emang orang dosa bawa sendiri-sendiri ya, cuma kan nggak enak kalau teman hidup kita tuh ada yang begini gitu kan. Ya udah akhirnya saya pakai tuh
saya pun coba-coba ilmu Galputala, tapi doa pertama saya itu memang buat suami saya supaya dia jadi soleh gitu dan jadi imam terbaik buat keluarga kami. Yang kedua saya bilang ya Allah tolong beri saya motor, mobil, rumah mewah, saya bilang rumah mewah ya. Terus tolong beri saya tolong kasih saya LPK yang buat kerjaan suami saya. Itu terus saya kerjain. Oke, Suami saya tunggu keluar dari sebentar. Ini biar ini dulu. Saya mau coba pada teman-teman penonton di grup Magnet Rezeki Official. Tadi ya, kalau kita bisa simak lagi kembali bahwa Bunda Ila ini itu awalnya melakukan ya dosa-dosa lah kan gitu ya. Termasuk juga menurut beliau ya biasalah ya punya hutang, punya amanah gitu itu sebagainya kan gitu. Sudah astagfirullah, alhamdulillah kata beliau dulunya biasa ya kan. Lalu kemudian akhirnya mendapat teguran. Tegurannya mungkin awalnya pelan-pelan ya, pelan-pelan mulai nggak ada ya, mulai kurang nih kekayaan kita nih kan gitu ya. Lalu akhirnya sadar bahwa itu adalah dosa. Betul kan ya Bu Ila? Nah setelah itu beliau ini bertobat nih. Ya kan? Bertobat, namun apa yang terjadi kemudian? Beliau mendapatkan cobaannya. Ya, jadi bersalah melakukan dosa, menyadari, kemudian bertobat, dan kemudian sama Allah didetoks nih. Dicuci sama Allah. Ya enggak? Sama juga Allah sambil bilang nih, enak aja nih Bu Ilah, sekarang aja dia minta ampun kan gitu ya. Jangan sampai ini tobatnya tobat makan cabai nih kan gitu. Pedes gitu ya kan, tapi bisa makan lagi gitu ya kan. Jadi dicoba nih sama Allah. Bentuknya apa? Dalam bentuk betul-betul dihabiskan semua kekayaannya Bu Ilah. Tadi Bu Ilah tadi cerita, bahkan tinggal motor satu pun, itu pun juga disita di tengah jalan. Oke, silakan Bu Ila, ini makin keren nih ya, ini ceritanya. Nah, terus ketemu sama Bu Lulu memberikan coaching ya, dan kemudian masuk kepada tahapan melakukan tawasul bil Quran ya, melakukan Garputala kalau istilahnya di Magnet Rezeki, sahabat-sahabatku. Oke, silakan lanjut Bu Ila. Benar. Saya terima kasih banget tuh sama Mbak Lulu yang setiap hari ngasih kita di bimbingan tuh kerjaan ini itu benar-benar saya kerjain tuh Pak. Nggak ada saya nggak lewat saya kerjain karena saya berasa ini kayaknya benar-benar maksudnya ini kok ilmu kayaknya agak sedikit menantang ya karena kok ada yang berubah gitu nggak maksudnya bukan berarti yang lain tuh nggak benar maksudnya ini kayak ada yang kena di hati saya saya kerjain. Nah terus dilalanya suami saya begitu keluar kerjain bosnya yang dulu itu manggil dia maksudnya buka LPK baru yuk kebetulan kan kami berdua alumni Jepang jadi kita tahu apa tenaga kerja saya kita ngerti akhirnya kita disuruh buka LPK itu lembaga pelatihan kerja untuk yang ke Jepang buat perawat akhirnya investor ini bilang sama suami saya kamu cari tempat di mana aja ntar saya modalin gitu terserah gitu ya udah kata suami saya mah ke puncak yuk gitu terserah saya bilang yaudah nyarilah tuh di puncak dapat akhirnya dilalanya pas tanggal 18 Oktober kemarin kontrakan rumah saya habis tuh Pak ini Ciledug pas habis pas tanggal 18 juga kita harus pindah ke sini pindah ke sini Oke. Nah Bunda Ila sebentar boleh ya Eden saya bertanya Bunda Ila kan saya suruh Garputala ya Bun ya saya bimbing tuh tiap hari. Nah, pas melakukan Garputala, kok suami yang tadinya nggak sholat, tiba-tiba sholat. Itu Bunda Ila teriak-teriak, atau Bunda Ila pakai bim salabim, atau pakai apa tuh? Atau ditiup-tiupin gitu telinganya gitu. Gimana, Cak? Enggak, setelah saya pakai apa diiming-iming kayak anak kecil tuh? Enggak, pas saya pakai ilmu Garputala, tiba-tiba dia, dulu sebelum itu di Kemang, waktu kita di Kemang Bekasi, dia pernah tuh, Pak, didatengin setan raksasa gede itu digampar gitu dia bangun sholat besok tidur lagi jadi nggak ngefek gitu sama dia takut sejenak doang karena pas saya Garputala kemarin dia bangun begitu boleh tahu nggak ayatnya apa Bu Ila Garputala ayatnya apa boleh tahu nggak udah banyak Pak ayatnya si Garputala oke
Salah Apa yang dilakukan satunya dengan itu ayat Garputala itu? surat apa ya? Surat Muhammad ya ayat berapa gitu. Udah banyak Pak yang Segar Putar. Udah selesai Segar Putar lagi yang lain gitu. Jadi lanjut ya Pak. Udah gitu begitu dengar azan dia langsung sholat 5 waktu tepat waktu. Udah gitu dia apa namanya setiap habis sholat malah sekarang rajin tuh Pak dia ngaji. Sekarang udah juz 4. Wes, baru 2 bulan belum ada. Ya. Garputalanya baru kemarin Iya. langsung sholat. Masya Allah. Iya. Dan Bacaan tanpa disuruh Al-Qur'annya ngaji. sampai 4 juz. Keren, Benar. keren. Iya, oke. Setelah itu setelah dapat tempat kan nyari di puncak nih juga udah selama 2 bulan ya nyari muter kemarin udah dapat sebenarnya di yang ada villa bagus memang itu bagus banget view-nya. Saya emang Garputala itu villa tapi kenapa Allah nggak ngasih ya saya dalam hati. Oh ternyata di sana karena saya lihat dindingnya pas emang pohon pinus Pak sama belum emang pohon pinus saya pikir mungkin oh Allah baik nih kalau kita di sana begitu terjadi longsor kita langsung selesai nih semua nih. Makanya kita dipindahin ke sini. Nah pas dapat yang ini, kebetulan ini kamarnya ada 63 kamar Pak. Oh, keren. Yang kami, yang investor sewa itu 27 dulu, karena kan kebetulan siswanya belum datang semua ya. Nanti kalau datang semua, baru kita ambil yang lainnya. Di sini dia di atas tanah 4,5 hektar, bangunan 1,9. Jadi di sini semua fasilitasnya dikasih, semua dibayarin, dari listrik, air, IndiHome semua dibayarin. Dan kebetulan paket cateringnya nanti proyeknya dikasih ke saya untuk kasih makan anak-anak nanti yang LPK itu. Jadi semua bukan hotel sudah yang malah dibayarin. yang apa cateringnya bukan dari hotelnya malah kasih ke ibu juga Bukan, gitu. dari saya. Masya Allah. Jadi semua dibayarin. Garputala ya, Bun? Hasil Iya. Garputala ya? Alhamdulillah. Oke. Dan malah minggu kita mau dibeliin kan dari kemarin suami saya udah mau itu tuh beli motor pakai nama siapa semua orang-orang sini ditolak-tolakin dulu nggak bisa. Padahal orang sini nggak ada apa-apanya sama BI checking. Ya. Terus saya bilang nanti ya minggu depan saya beliin ya, kita bulan depan saya beliin mobil ya gitu. Alhamdulillah. Dibeliin. Oke. Iya, iya, iya. Jadi Bunda Ila ini, boleh ya Aiden? Bunda Ila ini menempati hotel tersebut. Kan Bunda Ila berdoa nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Garputala minta rumah mewah. Iya. Benar. Dapat rumah mewah tapi mendapatkan hotel mewah. Iya. Itu kalau sewa per hari Aiden berapa? Iya. Betul. Dan ini menempati free ya Bun, semua fasilitas. Ini jadi kerjasama sama orang hotelnya atau betul-betul free beliau kasih gitu atau gimana? Dari investor Pak yang nyewa ke hotel ini. Oke. Oh temennya Bu Ila tadi ya? Yang di investor yang Ciledug itu ya? Oh bukan hotelnya. Jadi investor yang membayar ke hotel berarti? Oh, oke. Dan investornya tinggal di Ciledug Pak, nggak di sini. Jadi yang tinggal di sini cuma saya, mas suami, sama guru-guru. Kami tinggal tunggu peserta yang datang nanti. Jadi kita yang dikasih kuasa di sini sama investornya. Wow, luar biasa. Baik, Bu Ila, apa yang luar biasa sekali yang sampai sekarang yang membuat Bu Ila speechless gitu dengan ilmu Mahner Rezeki ini apa nih? Saya rasa itu kayaknya Allah itu baik ya. Maksudnya kayaknya kalau pakai ilmu ini kalau berdoa tuh langsung dijabah gitu. Tapi saya maksudnya begini Pak, kemarin saya maksudnya kenal ilmu ini kayaknya kalau nggak dapat masalah nggak enak karena kita nggak punya masalah kan pasti berdoa lebih kenceng tuh. Sih malah bilang kok nggak ada masalah saya ya berdoa lagi sama Allah. Maksudnya nggak seru gitu. Masya Padahal kemarin gigi saya agak sedikit masalah, saya nggak ke dokter tuh Pak. Dulu disuruh malah nggak mau, nggak mau ngapain ke dokter, enak dokter dikasih duit, yang sembuhin kan Allah nggak mau saya. Sampai sekarang sih nggak ke dokter, gigi saya nggak apa-apa tuh sembuh sendiri jadinya. Padahal di atas 2, di bawah 2 itu agak masalah, tapi saya bilang nggak bisa lah, saya bilang maksudnya hakul yakin juga, dan alhamdulillah sembuh juga. Oke. Baik, baik ini Bu
Lala, ini ada pertanyaan nih sebetulnya dari pendengar di Magnet Rezeki Official. Penontonnya, dia bilang gini, Assalamualaikum, untuk Garpu Tala, ini Bu Hersci Aksiningsi yang bertanya ya. Untuk Garpu Talanya dibaca ayatnya berapa lama katanya gitu. Oh, saya baca ayatnya itu setiap habis subuh 100. Tapi saya kalau setiap subuh suka ikutin yang saran Ustadz tuh, katanya Ustadz kalau habis subuh kan dia baca ilmu Atmas Almat Surat Al Hasan Albani itu kan ya. Iya. Nah, terus Darputala udah gitu la ilaha illa al malikul haqqul mubin sama Asmaul Husna. Itu saya kerjain tuh yang Ustadz ajarin, jadi saya ikutin itu. Jadi di situ saya baca Garputalanya 100, udah gitu saya baca sesuai yang Ustadz bilang Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah sama Al-Mulk. Baru saya sikiran la ilaha illallah 100, astagfirullah 100, salawat Nabi 100, la haula wala quwwata illa billah 100 sama la ilaha illa al-malikul haqqul mubin 100. Itu saya tunggu sampai masuk duha. Setelah duha baru saya sholat duha 12, baru saya berdiri tuh Pak. Baru saya tuh berdiri, baru saya kerjain dunia. Saya memang setelah ini saya fokus tuh, jadi tahajud, saya subuh, terus saya kerjain semua itu. Nanti setelah duha selesai, setelah hajat, baru saya berdiri, baru saya kerjain yang urusan dunia. Saya nggak ada urusan sama yang lainnya kalau sama Allah belum selesai. Baru itu yang saya kerjain tiap hari. Itu berarti sama itu dong ya, sama suami dong ya sekarang ini, berarti sudah bareng-bareng suami atau gimana? Kalau sholat wajib bareng, kalau sholat wajib bareng. Oh, sekarang udah bareng. Udah bareng sekarang ya? Sekarang udah bareng ya. Kalau kemarin sebelum mengenal ilmu MR kan sendiri. Dia tidur, kalau kemarin dia tidur. Dia tidur ya, sekarang udah ikutan juga ya? Luar biasa, Masya Allah. Aiden, Ya. saya boleh mengingatkan kembali. Bunda Ila pernah menyampaikan kepada saya, Mbak Lulu setelah belajar ilmu Magnet Rezeki, hati saya tenang. Jadi setelah saya bimbing gitu, beliau merasa tenang. Dan katanya teman SMA telepon untuk rukul yang di Jakarta, katanya disuruh menempati. Bagaimana itu ceritanya? Oh iya, itu teman SMA saya yang saya nggak ketemu udah 27 tahun kali ya, 20 tahun ya. Tiba kan ada grup SMA ketemu, tiba-tiba dia bilang, nih saya punya rukun nih Lebak Bulus, buka bisa dong saya jadi cabang LPK kamu nanti. Saya bilang, hah bayar nggak sih gituin kan? Enggak, pakai aja, beneran dia paling bayar listriknya aja. Oh ya udah ya ntar deh saya tanya dulu ya, maksudnya saya sama suami saya gitu loh, apa perlu kita buka di Jakarta agensinya gitu. Iya ya hubungin ya kalau misalnya emang bisa, kata dia. Iya, saya bilang makasih gitu. Dan alhamdulillahnya lagi kepala Depnaker Sulawesi Selatan provinsi, kebetulan saya kemarin nggak sengaja menelpon beliau, ternyata beliau kepala dinas yang provinsi Sulsel untuk urusan tenaga kerja migran ke Jepang. Akhirnya begitu connect ngomong sama saya, dia malah bilang sama saya, Bu Ila, saya ini ada peserta untuk Kabupaten Bone 1000, mau nggak? Jadi saya nggak perlu bahan baku lagi Pak, dari dia aja. Itu baru Bone, belum kabupaten yang lain. Dan sekarang bapaknya ada di Bogor, di Swiss Fair Bogor, dia lagi pelatihan, besok dia kesini lagi. Dia udah 2 kali ke tempat kami ngelihat hotel, kemarin datang minggu lalu dia kesini ngelihat hotel kami, ngelihat fasilitas kami. Maksudnya, ini mampu nggak nampung anak sekian banyak gitu. Bener. Dia sampai kaget Pak. Wah, ya? 1000 orang yang akan siap kerja di Jepang. Iya, itu untuk Bone, Kabupaten Bone. Dari Bone, baru hanya dari Bone. Baru dari kota Bone ya, belum dari provinsi mana-mana. Kabupaten Bone, iya. Itu kan tapi kan diseleksi nantinya. Iya. Nah kemarin dia kesini, minggu lalu Bapak itu kesini, dari Jogja dia kesini, dia ngeliat tempat kita, dia juga bingung. Dia bilang, lah Bu Ila ini beneran tempat pelatihan di sini? Iya, kenapa Pak? Wah ini kan mewah banget hotelnya. So, emang kenapa? Ah nggak salah sih, enggak beneran di sini. Dia bingung. Beneran di sini Pak, gitu. Wah nggak ada nih lembaga di Indonesia yang punya fasilitas sekeren ini katanya. Orang kan biasa dihampar di tidur di barak lah, tidur di mana lah. Ini kan hotel kata dia gitu. Ya emang ini yang ada sih gitu. Beneran, iya.
itu sedikit nambah nggak biayanya? Enggak sih, maksudnya bayar segitu ya segitu aja. Dikirain katanya ada penambahan lagi karena kan pakai fasilitas hotel ya. Saya enggak Pak, aduh alhamdulillah banget. Ya udah dia datang nanti besok dia selesai pelatihan di Swisswell Bogor, dia langsung ke sini terus mau MOU sama kami, maksudnya kerjasamanya jadi jalan gitu. Oke, keren banget. Iya, baik. Sahabat-sahabatku di Magnet Rezeki Official di Facebook yang dimuliakan Allah, luar biasa sekali ya tentunya apa yang sudah dialami oleh Ibu Ila maupun mentornya tentunya Ibu Lulu yang mendapatkan keajaiban yang luar biasa dahsyatnya ya. Dan monggo kalau masih ada pertanyaan silakan diajukan di grup Facebook, bacakan sehingga mungkin bisa lebih aktif kitanya. Baik, satu hal yang saya mau, satu lagi yang mungkin saya mau tanyakan Bu Ila, kira-kira nih ya, misalnya nih sekarang kan beberapa hal sudah terpenuhi gitu ya kan, apa yang akan Ibu Ila bisa doakan lagi nih, yang kira-kira Bu Ila punya rencana apa nih kira-kira? Ini kan disewain investor ya Pak ini. Iya. Tempat ini. Ini saya mau jadi punya saya. Wes. Amin. Oke. Tinggal selangkah lagi. Tinggal bimbingan bersama, tetap terus bersama saya. Amin. Amin. Oke, ada Bu Lulus, silakan kalau mau ada bertanya lagi. Waktu kita tidak banyak karena sudah maghrib dan di daerah lain sudah ada yang minta izin sama saya untuk sholat maghrib nih. Ya. Bu Desi izin sholat maghrib dulu Aiden, Bunda Lulu, gitu. Lampung Barat hadir. Ya. Ya. Silakan. Ya. Buat teman-teman semuanya di Indonesia maupun di luar negeri, seluruh dunia yang ingin belajar ilmu rahasia magnet rezeki, ada polanya, ada bimbingannya, bisa kontak saya ya Aiden ya. Boleh. Ya. Saya dengan Mbak Lulu di 0821 9958 4313 atau di 0857 256 255 19, dan saya siap membimbing Anda semuanya dimanapun berada, baik offline maupun secara online. Dan secara online sudah terbukti. Mbak Ila, saya dengan Mbak Ila belum pernah ketemu langsung ya? Belum. Iya, luar biasanya sahabat-sahabatku, bahkan Bunda Lulu sendiri itu juga belum ketemu nih. Tadi ceritanya sama saya katanya beliau baru mau datang besok ini ya katanya ya, baru mau ketemuan ya. Alhamdulillah Bunda Ila ini setelah mendapat fasilitas hotel semewah itu, kemarin ngobrol-ngobrol, Mbak Lulu main gitu kan ya, mumpung saya di Depok. Nah, saya bilang, saya bawa teman banyak. Oh iya, di sini ada 40 kamar yang kosong, silakan pakai. Masya Allah, ada 40 kamar. Saya bilang, saya harus bayar berapa? Gratis. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Ila, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya Aiden ya, yang sudah menyimak materi Jurus Garpu Tala bersama Aiden. Iya, mungkin ada satu dua kalimat yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin senasib dengan Bunda Ila sebelumnya. Ada yang mungkin bisa disampaikan, silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, ada masalah atau nggak ada masalah itu semua dia harus serahkan sama yang di atas. Tapi kalau perlu bimbingan, hubungin aja Mbak Lulu. Mentornya keren banget loh. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Siap. Mbak Lulu ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Cukup? Cukup, dan terima kasih kepada gurunda kami Ustadz Nasrullah yang sudah memberikan waktunya untuk podcast di sini. Keren banget. Dan saya berharap ya teman-teman semuanya nanti bisa datang ke kantor MRC yang berada di Kota Depok. Kota Depok. Baik, sahabat-sahabatku, ada pertemuan, tentunya ada perpisahan. Saya Ayah Denny atau Aiden, dan saya Bunda Lulu Magnet Rezeki.
Iya, mengucapkan terima kasih. Terima Mohon kasih. maaf apabila ada kalimat atau perbuatan kami yang tidak benar itu datang dari kami, dan kami mohon maaf untuk itu. Dan apabila ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama Dan terhubung. terhubung. Terima kasih.